من جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا الروح الأسد العظام والملك الخام على السن سيد العرب إلى الشيخ محمد سيدتنا خديجة رضي الله عنه وصول وفروعه أصولها وفروعها وأهل سلسلة والأخير أنه المنتسبين إليه أن الله تغشم بالرحمة المغفرة يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنوارهم وعلومهم ونفحائهم وخصوصاتهم وكرامة ويحمينا بحماية في الدين والدنيا والآخرة وأن يمن علينا وعلى والدينا وأولادنا ومشايخنا وأحبابنا وأخوان المسلمين بما نبيه على المقرب أوليائه وخاصة خلاصة أصفيائه ويحفظنا وإياه من كل ما يبعدنا عن حضرته وأشغلنا خدمة ويحمل الله الحول والنصب الأقدم مدابئ بالأكرم وحبيب العظم صلى الله عليه وسلم بدل وشر ولده ويمن وعالم المجد المتدين أيام إلى حضرته وأيون لنا وإيمان جميل مغفرته وأن يحفظنا في الدين والدنيا من الآفات ويختم لمن ذكرنا ولجميع المسلمين بأسعد الخاتمات بحق سيد سادة ولكل نية صالح إلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang ia kehendaki untuk dijadikan sebagai kekasih Allah. Wa khassasahu bihamli asrarihi wa jadzabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan akan orang yang ia kehendaki untuk membawa segala rahasianya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dekatkan orang yang ia kehendaki untuk dekat kepadanya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bil anbiya wal awliya min asrari rabbaniyah. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita berupa iman, percaya dengan para anbiya dan para aulia. Wa waffaqana limutaba'ati sunnatihimil bahiyati saniyah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti jalan mereka yang terang benderang. Wa usalli wa usallim ala man sajad lahul malak wa huwa fi dhuhri abi suri. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan beliau masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fisabilin nuri. Salawat serta salam tercurahkan kepada keluarga Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad dan kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Wa ba'du, adapun setelah itu inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmat. Ketika dibacakan manaqib orang soleh dapat menurunkan banyak rahmat dari Allah. Dan sebahagian orang soleh mengatakan uzkur hadithas sholihin wa sammihim fa bi zikrihim tatanazzalur rahmat. Dengan menyebut orang-orang soleh, mengisahkan hikayat-hikayat orang soleh dapat menurunkan banyak rahmat dari Allah. Dan hendaklah kalian hadiri majlis-majlis orang soleh, niscaya kalian akan mendapatkan keberkahan mereka. Dan hendaklah kalian ziarah kubur-kubur orang soleh, niscaya kalian akan mendapatkan keberkahan daripada mereka. Tatkala aku mendengar riwayat yang tersebut, maka terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebahagian manaqib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat, mengampuni serta meridhai bagi penyusunnya dan bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau keturunan kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, sampai kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlaknya, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran tersebut oleh Nabi Muhammad.
Kemudian berangkatlah Nabi Muhammad SAW ke negeri Syam dengan membawa dagangan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu an menyuruh pembantunya yang bernama Maisarah supaya membantu Rasulullah SAW dalam perdagangannya. Ketika sampai di negeri Syam, semua dagangan Sayyidah Khadijah habis laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembali Rasulullah SAW ke Mekah. Tatkala sampai ke Mekah disambut oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak Rasulullah SAW serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha perasaan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada Rasulullah SAW dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya adalah awan yang menaungi selama dalam perjalanan, onta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat, sampai dan mudah. Mendengar cerita yang tersebut, maka bertambah kuatlah cinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian daripada itu Sayyidah Khadijah menyuruh Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan Rasulullah SAW. Kemudian berangkatlah Nafisah binti Umayyah kepada Nabi Muhammad SAW dan menanyakan, wahai Rasulullah SAW, apakah yang mencegah engkau daripada berkawin? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, aku tidak punya apa-apa. Kemudian Nafisah binti Umayyah mengatakan lagi, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlaknya, baik keturunannya, elok rupanya dan kaya raya, menginginkan diri engkau. Nabi Muhammad bertanya, siapakah dia? Kemudian Nafisah binti Umayyah mengatakan, dia adalah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya aku lihat Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, mempunyai akhlak yang bagus, bijaksana, terpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah. Kemudian musyawarahlah Rasulullah SAW kepada keluarga beliau, paman-paman beliau, dan mereka semua setuju. Maka mendapat keberuntunganlah dunia dan akhirat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha berkawin dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan tersebut. Lalu Abu Thalib paman Rasulullah SAW menghitbahkan atau melamar Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kepada keluarganya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau menikah di saat itu dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Umur beliau 25 tahun, sedangkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha berumur 40 tahun. Maka setelah pernikahan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengatakan walimah dengan menyembelih 2 ekor unta. Dan adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha salah satu seorang istri yang banyak membantu Rasulullah SAW pergi berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan Rasulullah SAW dengan sabar dan ridho menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sebagian manakib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sebagaimana kita dengarkan bahwasanya inda dzikri sholihin tatanazzalu rahmat. Ketika dibacakan manakib orang soleh itu dapat menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya guru-guru kita mengajarkan kepada kita agar tatkala kita sebelum memulai beramal, memulai beribadah, dianjurkan untuk memasang niat-niat yang baik. Itu disebutkan rubba galilin katsarat huniyah wa rubba katsirin gallalat huniyah. Berapa banyak amal ibadah yang nampaknya kecil namun pahalanya besar, yang bakal Allah Subhanahu wa taala berikan dengan sebab niat yang dipasang. Dan berapa banyak amal ibadah yang nampaknya besar namun pahalanya sedikit dengan sebab niat. Oleh karenanya ulama-ulama kita menganjurkan kepada kita agar sebelum memulai beramal, sebelum memulai beribadah, dianjurkan untuk memasang niat-niat yang baik. Nah, jadi pasang ya kah, apa niat pian ketika hadir majelis, hadir pembacaan manakib, apa niat, seapa niat yang pian pasang, saitu jua pahala
yang bakal pian dapatkan. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal ibadah diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala banyak atau sedikitnya tergantung niat. Nah, makanya apalagi saat ini kita membaca manaqib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah radhiyallahu anha ini adalah istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau inda dzikri sholihin tatanazzalu rahmat, ketika membaca manaqib atau cerita orang soleh dapat menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana seandainya yang kita ceritakan, yang kita baca adalah manaqibnya pemimpin orang soleh, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk memperbanyak niat yang baik sebelum memulai pembacaan manaqib atau memulai kita beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita dianjurkan membaca manaqib orang-orang soleh, menceritakan cerita orang-orang soleh. Kenapa? Fabidzikrihim tatanazzalu rahmat. Karena dengan mengisahkan, menceritakan orang soleh itu dapat menurunkan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini kita membaca manaqib Siti Khadijah, ya kah? Orang mulia, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan sayyidatun nisa fil jannah arba'atun. Pemimpin wanita-wanita surga yang ada di dalam surga ada 4. Pemimpin wanita-wanita yang ada di dalam surga ada 4. Yang pertama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua Siti Fatimah radhiyallahu anha. Yang keempat Siti Asiyah radhiyallahu anha. Yang kelima Siti Maryam radhiyallahu anha. Siti Khadijah istri Nabi Muhammad, Siti Fatimah putri Nabi Muhammad, Siti Maryam ibunda Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Siti Asiyah istrinya Fir'aun. Ini 4 wanita ini adalah pemimpin wanita-wanita yang ada di dalam surga. Nah, jadi ya alhamdulillah, makanya itu disebutkanlah guru kita, beliau menjelaskan tatkala ada acara haul. Ingat lawan guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Jasidin nih, tujuan acara haul atau memperingati orang-orang soleh itu supaya kita dikenang oleh orang soleh. Disebutkan man zakar zukir, barang siapa mengenang seseorang bakal dikenang. Saat ini kita mengenang Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah, Siti itu singkatan lah. Siti itu singkatan, artinya itu Sayyidah tuan. Sayyidah. Hari ini kita mengenang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, suatu saat kita akan dikenang oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kalau seumpamanya nanti di hari kiamat, yang mana jar Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu ada 3 yang bakal bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan lawan kita. Al-anbiya, sumal ulama, sumal amsal fal amsal. Para nabi dan para rasul. Ini yang bisa memberikan syafaat, pertolongan lawan kita. Sumal ulama, para ulama dan orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang cinta lawan ulama. Nah, ini 3 orang ini yang bisa memberikan syafaat kepada kita, yang bisa memberikan pertolongan kepada kita di hari kiamat. Itu di hari kiamat tuh pianlah semuanya membutuhkan syafaat, ya kah? Semuanya membutuhkan pertolongan, memerlukan pertolongan. Karena seberatan kita pasti berisian dosa. Nanya dosa ini yang menghijab dan menghalangi kita selamat kayaknya di akhirat. Tatkala seseorang mempunyai dosa, nah itu pastinya minta pertolongan, minta syafaat kepada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan yushfa yaumal qiyamah thalath. Ada 3 orang yang dapat membantu, yang bisa memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Yang pertama para anbiya dan rasul. Yang kedua para aulia dan sholihin. Yang ketiga orang-orang yang cinta dengan mereka. Nah, ya kah? Cinta lawan bubuhan Nabi, cinta lawan bubuhan Rasul, cinta lawan bubuhan ulama. Ini bakal memberikan syafaat kepada kita. Ulun pernah mendengar sebuah kutipan kalam daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Jasidin, bahwasanya
itu orang-orang yang hadir majelis di sidin bagus. Di antara keutamaan orang yang hadir majelis ya sidin, saumpamanya nauzubillah ada salah satu daripada kita yang masuk ke dalam neraka, nauzubillah, ya kan? Saumpamanya nih, ada salah satu daripada kita ada salamat kainannya di akhirat, itu maka yang lainnya akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa jadi akil si ana tuh, haji si ana tuh masuk ke dalam neraka? Maka setiap hari Jumatnya duduk lawan aku di majelis-majelis ilmu. Maka kami setiap hari Jumat imbah bajumatan kami bajikiran hadir majelis membaca manakib. Nah, seandainya salah satu di antara kita tidak selamat masuk ke dalam neraka seumpamanya, maka yang lainnya jar Habib Umar akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwasanya dia yang tidak selamat di akhirat masuk ke dalam neraka, dia adalah orang baik. Nah, makanya bagus ya kah kita hadir di majelis-majelis ilmu ya kah. Bahkan ulama mengatakan, mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang enggan, orang yang tidak suka hadir majelis-majelis ilmu, ada 3 bala yang bakal didapatkan. Kita nih kada ketujuh hadir majelis. Hadir majelis tuh pian nang kaya makanan. Mun makanan ini kan nutrisi awak kita. Sehari kada makan liut awak, bagiannya 2 hari, 3 hari, seminggu kada makan, bagiannya bisa mati sahabat. Ya kalau misalnya kita pernah lapin kada makan seminggu, kada makan, kada minum, kada pernah ya kalau kita puasa aja gen kerasaan bana lapar dan hausnya ya kalau lah itu ibaratnya kada sampai 24 jam kada bermakanan. Orang yang hadir majelis itu seperti orang yang apa namanya hadir di majelis-majelis ilmu itu seperti makanan. Makanan ini kan isi nutrisi supaya kita kuat, ada tenaga. Tapi kalaunya majelis-majelis ilmu ini supaya mengisi keimanan kita. Makanya ulama mengatakan seseorang yang tidak makan selama 3 hari, kada makan kada minum, maka dia akan mati. Begitu juga seorang mukmin, seorang muslim apabila 3 hari kadada hadir majelis, kadada nasihat yang masuk, kadada kitab yang didengarkan, kadada ilmu-ilmu Nabi Muhammad SAW diperdengarkan, maka imannya mati. Kalau iman mati, lalu beramal beribadah tokoler, ya kan? Nah, makanya dianjurkan kita hadir di majelis-majelis ilmu. Bahkan ulama mengatakan, bahkan mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang enggan hadir majelis, orang yang tidak mau hadir majelis-majelis ilmu, 3 bala yang bakal didapatkan. Yang pertama, keberkahan di dalam hartanya dicabut. Bahimat bagawi, bahimat becari, majelis kadata hadiri. Nah, harta yang pian cari itu kada berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, makanya setidaknya ada majelis, ya kah? Apalagi wayah ini pian. Wayah ini canggih zaman ibaratnya ada live streaming. Ya kalau ada live streaming wah ini. Ada pengajian siapa aja pian? Pengajian Habib Umar mempaham bahasanya. Ya kah? Pengajian bahkan orang yang sudah meninggal, pengajian Guru Juhdi, ya kalau ada di YouTube, pengajian Siful, oh nyaman. Jangan sampai kita sehari itu kadada ilmu yang masuk di dalam hati kita. Orang yang tidak mau hadir di majelis-majelis, orang yang enggan untuk hadir di majelis ilmu, 3 bala. Yang pertama, keberkahan hartanya dicabut oleh Allah. Yang kedua, arti dicabut itu artinya ya bisa juga dapat harta, bisa habisnya kada kerasaan, atau banyak baisian harta habisnya sagan berobat, artinya kada berberkah, kada saat menikmati. Harta yang berkah itu ada manfaatnya di alam kubur kita, itu harta yang berkah. Ada manfaatnya untuk akhirat kita, itu harta yang berkah, ya kah? Dengan nih Masya Allah yang menyumbang, ya kah? Menyumbang pisang, menyumbang banyu, menyumbang apa tuh kacucur, apa tuh ada cincin macam-macam, ada roti manis, ada susu, macam-macam menyumbang. Nah, ini harta yang berkah. Harta yang berkah adalah harta yang ada yang bermanfaat untuk akhiratnya, ya kan? Kada sia-sia.
harta yang pian sumbangkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu kada bakal disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang enggan untuk hadir di majelis-majelis ilmu, 3 bala yang bakal diberikan oleh Allah. Harta, keberkahan hartanya dicabut oleh Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kirimkan orang yang jolim, orang yang jahat di salah satu keluarganya. Mun kita nih kada katuhi hadir majelis, itu salah satu keluarga gitu ada yang kada baik, yang zolim ndak, entah anak ya kah, atau cucu, atau siapa, pokoknya salah satu keluarga kita. Makanya teringat pianlah perkataan Habib Zain bin Sumaid. Habib Zain bin Sumaid jersidin, orang yang hadir majelis itu kada rugi. Hadir majelis itu kada rugi jersidin. Kalau kada inya yang jadi orang alim, kalau kada kita yang hadir nih majelis majelis ilmu menjadi orang alim, maka salah satu keturunan kita itu dijadikan orang yang alim. Entah itu anak, cucu, buyut, cicit, atau salah satu keturunan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang alim. Nah, itu salah satu keutamaan orang yang hadir majelis-majelis ilmu. Jadi yang kedua, orang yang enggan hadir majelis itu Allah Subhanahu wa taala kirimkan orang zalim, orang yang jahat di salah satu keluarganya. Kalau ada di keluarganya, di kompleknya. Kalau ada di kompleknya, di negara di kotanya. Kalau ada di kotanya, di negaranya, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang kada baik, orang yang zalim. Yang ketiga, ini yang paling parah. Orang yang kada mau hadir majelis itu dicabut keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Matinya kada beriman. Ya kan? Matinya kada beriman. Bilanya orang yang kada katuju hadir majelis, matinya kada beriman. Keimanan bakal dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sakaratul maut. Nah, makanya jangan sampai kita melalaikan atau meremehkan majelis-majelis seperti ini. Ya kan? Itu disebutkanlah ujar Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Ujar Allah Subhanahu wa taala, aku garigitan bahasa kitanya ya kalau konteks hadis. Aku ujar Allah Subhanahu wa taala hendak pernah menghancurkan sebuah kampung. Tapi tatkala aku melihat di kampung tersebut ada sekumpulan orang yang bajikir, ada sekumpulan orang yang belajar ilmu agama, maka aku batalkan keinginanku untuk menurunkan bala musibah untuk menghancurkan kampung tersebut. Nah, jadilah misalnya nih ada bala musibah mungkin di tempat tersebut itu kurang bajikir, kurang ada majelis ta'lim. Majelis ta'lim ini kan luar biasa pahalanya. Pernah Nabi Muhammad SAW masuk ke Masjid Nabawi. Kemudian ada sekelompok orang yang belajaran ilmu agama. Ada yang sekelompok orang yang bajikiran. Lalu sahabat yang saat itu masuk ke Masjid Nabawi lawan Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyuhumal afdal?" Wahai Nabi Muhammad SAW, di antara dua majelis nenek mana yang lebih afdal? Majelis bajikiran lawan majelis membahas tentang halal dan haram. Kan kita kan setiap Jumat kan kita membahas bagaimana ibadah yang bujur. Nya pikih itu membahas tentang kayak apa cara beribadah. Ulun yakin beratan pian tahu bisa berudu, tapi kada seberatan pian tahu rukun-rukun wudu. Ya kalau wudu bisa aja seberataan, tapi bila ditakoni berapa buting rukun wudu, bisa ada komen jawab. Berapa buting syarat-syarat wudu, ada komen jawab. Apa aja pembatal-pembatal wudu, kada bisa menjawab. Nah, ini yang kita pelajari di majelis-majelis. Nah, ada sahabat Nabi Muhammad SAW tatkala masuk bersama Nabi Muhammad SAW ke Masjid Nabawi, lalu ada segerombolan satu kelompok yang membahas tentang halal haram, satu kelompok, satu majelis yang membahas yang berzikiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat menggawel lawan Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, di antara dua majelis itu mana yang ganal pahalanya?" Dua-duanya bagus cara Nabi Muhammad. Namun ada yang lebih bagus. Apa yang lebih bagus? Majelis yang membahas tentang halal dan haram ini lebih baik daripada majelis zikir. Alhamdulillah ya Allah kita zikiran iya juga tadi membaca Yasin ya Allah.
Yasin dibaca, salawat baca, hanya kita membaca kitab. Jadi majlis zikir iya juga kita nih, majlis taklim iya juga, majlis sagan bajikiran iya juga, majlis belajaran iya juga. Nah intinya jangan sampai kita itu meninggalkan majlis-majlis seperti ini. Itu pian guru kita Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan Jarsidin, seandainya orang yang di dalam kubur itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup kembali, ibadah yang bakal mereka lakukan hadir majelis. Orang di dalam kubur itu menyesal pian, cuma kita benar kada tahu. Orang yang ada di dalam kubur itu menyesal, cuma kita kada tahu. Seandainya orang yang di dalam kubur dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah yang bakal mereka lakukan hadir majelis. Kenapa? Karena hudur majelis alim afdal min sholat al rakaah wa iyadah al marid wa sholat al janazah. Orang yang hadir majelis ta'lim ajar Nabi Muhammad SAW lebih afdol daripada 1000 rakaat sholat sunat, lebih afdol daripada maelangi 1000 ikung orang garing, lebih afdol daripada mensolati 1000 ikung jenazah. Dibanding dengan hadir majelis, lebih afdol daripada semua tersebut. Makanya jangan sampai kita malas untuk hadir di majelis ilmu. Itu disebutkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Yasidin at-ta'rif, apakah kalian mengetahui orang yang rugi? Sahabat mengatakan orang yang rugi, jar Nabi Muhammad, ujar sahabat nih, adalah orang yang membawa modal sekian, sekalinya inya berusaha modalnya kada tabulik, itu orang yang rugi. Lalu jar Nabi Muhammad, bukan itu yang aku maksud orang yang rugi. Orang yang rugi sesungguhnya adalah orang kawa, orang lain kawa hadir majelis sedangkan inya kada kawa. Orang lain kawa membaca Quran, inya kada kawa. Orang lain kawa beramal beribadah tapi inya kada kawa. Ini adalah orang yang rugi. Nah makanya disebutkan wahdur majalisahum tanal barokatihim, hendaklah kita hadiri majelis-majelis orang soleh, niscaya kita akan mendapatkan keberkahan daripada mereka. Orang yang enggan hadirin majelis-majelis orang soleh, orang yang tidak mau hadir di majelis-majelis ta'lim, 3 bala yang bakal Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang pertama, harta, keberkahan harta dicabut oleh Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan salah satu keluarganya orang yang zalim, orang yang jahat. Yang ketiga, keimanan tatkala inya sakaratul maut bakal dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa quburahum surha idza mamatu. Kemudian pulang kita dianjurkan untuk menziarahi kubur-kubur orang soleh. Ziarah kubur orang soleh ini baik. Bahkan ulama mengatakan Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Attas ujar sidin nih, paling kada minimal benar yang kita dapatkan tatkala kita ziarah ke kubur orang soleh, ghufranuz dzunub, dosa diampuni. Pian misalnya datang ziarah ke makam Guru Zuhdi, paling kada benar biar tuntung berziarah, paling kada benar yang pian dapatkan dosa diampuni. Ziarah ke Guru Sukumpul, ziarah ke Datuk Kalampayan, ziarah ke Habib Basiri, ya kah? Habib Hamid bin Abbas Bahasim, ziarah ke makam Habib Abu Bakar Al-Habsi, ziarah ke makam orang soleh, itu paling kada benar yang kita dapatkan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita seberatan kawa ziarah ke Makkah, ziarah ke makam Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ya berataan insyaallah, ya kah? Di Ma'la kubah Sidin, ya Allah. Di Ma'la. Kubur Sidin itu di Ma'la. Tapi wayah ini apa ngarannya diratakan oleh orang Wahabi. Dahulu kubahnya Siti Khadijah ini berkubah ketahuan wah ini ya baandak batu aja, ya kan? Kada batu lisan dahulu berkubah seperti kubah Nabi Muhammad SAW. Wah ini kada lagi karena dikuasai oleh orang-orang Wahabi. Nah, intinya ziarah ke makam orang-orang soleh itu minimal yang kita dapatkan adalah ghufranuz dzunub, ampunan dan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa afdaluha, dan yang paling hebat yang bakal kita dapatkan tatkala kita ziarah ke makam orang soleh, kita mendapatkan pangkat atau mendapatkan makamnya orang soleh. Kita misalnya hendak mendapatkan makam seperti Guru Sukumpul,
Guru Sekumpul itu kan hebat ya, kalau orang mulia. Bilanya haulan jutaan orang hadir. Kita hendak nakai Guru Sekumpul, ziarahi Guru Sekumpul. Ya kan? Kita hendak nakai Datuk Kalampayan, ziarahi Datuk Kalampayan. Kita hendak nakai Habib Hamid bin Abbas Bahasim, Habib Basri, ziarahi Habib Habib Hamid bin Abbas Bahasim. Paling hebat yang kita dapatkan tatkala kita berziarah ke makam orang-orang soleh, kita akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang soleh tersebut. Nah, makanya kita dianjurkan untuk ziarah orang soleh, ya kan? Ziarah kita dianjurkan, hadir majelis orang soleh dianjurkan, menceritakan orang soleh dianjurkan. Apa gerang keutamaan, maksud dan tujuan kita menceritakan orang-orang soleh itu disebutkan walaqad kana fi qasasihim ibratun lil albab. Sungguh kami ceritakan manakib atau cerita-cerita orang soleh. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ibratun, supaya memotivasi lawan kita, supaya memotivasi lawan kita. Kita menceritakan Siti Khadijah supaya kita tahu, oh Siti Khadijah jadi mulia. Nah, ini kisahnya. Kita menceritakan Tuan Syekh Muhammad Saman supaya kita tahu dan memotivasi lawan kita, oh Tuan Syekh Muhammad Saman jadi mulia, ini sebabnya. Kita menceritakan Datuk Kalampayan supaya memotivasi lawan kita, Datuk Kalampayan jadi mulia, jadi wali. Nah, ini kisahnya. Kita mengisahkan Guru Zuhdi seumpamanya, ini tujuannya supaya memotivasi lawan kita dan supaya kita kaum menuruti. Nah, Siti Khadijah radhiyallahu anha ini, beliau adalah seorang perempuan yang sangat mulia, dan beliau ini adalah perempuan yang sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya mulia. Setiap malam, siang dan malam digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam kada singguringan, siangnya sedang berpuasa. Itu Siti Khadijah. Makanya Nabi Muhammad SAW cinta lawan Siti Khadijah. Allah Subhanahu wa taala cinta lawan Siti Khadijah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu berkirim salam lawan Siti Khadijah, saking cintanya nih lawan Siti Khadijah. Wahai Siti Khadijah, itu menyampaikan kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Siti Khadijah bahwasanya aku mengucapkan salam lawan inya, dan sampaikan kepada Siti Khadijah bahwasanya kelak di akhirat di dalam surga itu aku menyiapkan istana yang megah, yang besar untuk Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, saking cintanya nih Allah lawan Siti Khadijah, itu Siti Khadijah mendapatkan kemuliaan, langsung mendapatkan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya saking mulianya ya Allah, Siti Khadijah ini masih hidup namun sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya Siti Khadijah menjadi mulia? Karena Siti Khadijah ini siang dan malam waktunya digunakan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkanlah kalau kita kada kawan Mbak Amaliyah 24 jam. Kalau bubuhan wali Siti Khadijah ini kan orang-orang yang mulia, ya kah? Tuan Syekh Muhammad Saman, Syekh Abdul Qadir Jailani, Datuk Kalampayan, Guru Sekumpul, Habib Hamid bin Abbas Bahasim, Guru Zuhdi. Ini orang-orang yang mulia. Kenapa mereka jadi mulia? Karena mereka gunakan siang dan malamnya untuk memperbanyak amal ibadahnya. Kada mungkin ya kalau orang itu mulia kada ada sebab, kada mungkin. Hujannya turun pasti ada sebab. Kenapa jadi hujan turun? Sebelumnya ada awan. Ya kalau hujan turun, sebelumnya ada mendung, ada awan. Makanya Habib Alawi Ibn Syihab beliau mengatakan laisal mator ila biwasitati sihab. Tidak mungkin hujan itu turun terkecuali sebelumnya diawali dengan mendung, awan yang mendung. Walisal wilayah ila biwasitatil mihrab, dan tidak mungkin makam kawalian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali dengan sebab banyak amal ibadah yang dilakukan. Siti Khadijah mulia, Datuk Kalampayan mulia, Guru Zuhdi mulia, Guru Sekumpul mulia, Habib Basri mulia. Kenapa mereka jadi mulia? Karena mereka banyak beramal, banyak beribadah kepada Allah.
Ulama mengatakan kalau bisa kita beramal beribadah, kalau kita kada kawan beramal beribadah nang kayak bubuhan wali, setidaknya kita beramal beribadah, memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 4 waktu. Kan 24 jam ini kita sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu 24 jam. Ulun 24 jam siang dan malam ya. Kalau hari Jumat 24 jam, kada ada hari Jumat 25 jam. Ya kah? Ulun 24 jam, pian 24 jam. Namun barang siapa yang menggunakan salah satu 4 waktu dalam 24 jam ini untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya ganal. Ya kan? Ada kawan misalnya kita nang kayak bubuhan wali siang malam beramaliyah, siang malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 waktu ini barang kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Yang pertama daripada 4 waktu, ujar Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, jar sidin nih. Ida apa disebutkan ujar Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, apabila kita tidak mampu menggunakan 24 jam setiap detiknya beramal beribadah kepada Allah, maka setidaknya jangan sampai kita sia-siakan 4 waktu ini dalam 24 jam untuk memperbanyak amal ibadah. Karena apabila kita memperbanyak amal ibadah di 4 waktu ini, maka pahalanya ganal. Yang pertama, salah satu 4 waktu adalah habis sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh itu pian bagus beramaliyah. Ya kah? Barangnya membaca Yasin kah, membaca Tabarak, membaca Waqiah kah, apakah dibaca? Pokoknya habis sembahyang subuh bagus beramaliyah. Ujar Nabi Muhammad, rakaatan qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita nih seumpamanya salat sunat 2 rakaat sebelum bersubuh, itu pahalanya lebih baik dunia dan seisinya, saking gandalnya nih. Kemudian pulang jar Nabi Muhammad, barang siapa yang salat subuh berjamaah, duduk berzikir, membaca wirid sampai terbit matahari, bangunnya sembahyang sunat isyraq 2 rakaat, pahalanya seperti bahaji dan berumroh. Orang bahaji itu pian ya munnya ada duit 400 juta kawai taruh kelak langsung ya. Kalau emang kada ada duit mantri dahulu, amun kada ada duit seitu tah mantri dahulu 30 juta mantri dahulu, amun kada ada bisi duit kada kuat tulak. Namun kita dapat mencicipi testernya pahala haji dan umroh. Bilanya orang berbagi minyak harum, orang berjual minyak harum itu kan ada testernya biasanya. Orang berjual minyak harum ya kalau ada testernya. Tahu tester pian lah, tesnya. Orang berjual minyak harum itu kan minyak harum itu macam-macam baunya. Kadang mungkin kita langsung tukar. Lalu orang berjual minyak harum ada testernya nah. Oh baunya ini. Oh ini baunya manis. Oh ini baunya bau gaharu. Oh ini baunya bau apa ngarannya, bau kasturi. Ada testernya ya. Kalau orang bahaji umrah itu ada juga testernya. Kada kawa misalnya pian mendapatkan kada kawa misalnya pian bahaji umrah karena faktor dana nih, barang mendapatkan pahala haji, tester pahala haji, pahala umrah barang. Nang kayak apa caranya? Sembahyang sunnatul isyraq. Ya kah? Sembahyang sunnatul isyraq. Itu guru kita pianlah ulun diajarkan waktu memondok lawan Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, imbah sembahyang isyraq itu jasidin bagus sembahyang istikharah. Tahu pian istikharah lah. Sembahyang istikharah tuh sembahyang minta pilihkan lawan Allah. Istikharah minta pilihkan oleh Allah. Istikharah tuh bilanya kada apa namanya, sembahyang istikharah tuh dilakukan bukan hanya sekedar kalau pang bilanya ada bingung seumpamanya hanya sembahyang istikharah dilakukan, kada. Dianjurkan setiap hari bagus sebelum bagawi misalnya pian. Itu guru kita mengajarkan kepada kita jersidin sebelum tulak bagawi atau tepatnya setelah mengerjakan sholat isyraq bagus menggawi sembahyang istikharah. Sembahyang istikharah 2 rakaat nah kayak sembahyang biasa juga. Apa tujuannya? Supaya di hari itu dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala gawian-gawian yang baik.
Istikharah bas tuntung sembahyang isyraq langsung aja lagi usolli sunnat istikharah rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar saja aku sembahyang istikharah 2 rakaat sunnah karena Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Al-Fatihah baca qul huwallah rakaat pertama kuliah rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca qul huwallahu ahad berdoa lagi ya Allah Allah minta pilihakan ya Allah hari ini yang baik-baik aja jadi hari ini nih biarlah yang terjadi yang baik-baik beratan nah ini amalan faidah daripada perguruan yang ulun dapatkan daripada Habib Jindan bin Naufal bin Salam bin Jindan imbas sembahyang isyraq nih sidin kerjakan sembahyang istikharah tujuannya untuk apa bukan istikharah tuh bilanya kita bisian hajat aja bilanya kita bingung aja kada tapi dianjurkan sholat istikharah itu setiap hari ya Allah ulun minta pilihakan hari ini yang baik-baik aja rajaki yang baik urusan yang baik ya kelakuan yang baik istikharah nah itu istikharah jadi yang pertama waktu yang paling bagus untuk diperbanyak beramal beribadah habis sembahyang subuh ya tadi pahalanya sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat sebelum sembahyang subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya kemudian orang yang sembahyang isyraq pahalanya seperti pahala bahagia dan berumrah kenal ya kalau kemudian yang kedua waktu yang bagus yang digunakan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah habis sembahyang asar sampai maghrib nih sudah asar belum belum lagi lah habis sembahyang asar sampai maghrib itu waktu yang bagus untuk beramal beribadah apalagi hari Jumat Dian jangan hari Jumat itu kita misalnya kada kawa seumpamanya ya kalau lah ulun rancak dipadai perguruan ulun kalaunya kita kada kawa aja sidin nih ma'amalakan amalan tuh istiqomah barang hari Jumat barang yang spesial yang belain lah lawan hari-hari yang lain misal kita hendak ma'amalakan kada batal wudu ya kada kawa misalnya pian menjaga wudu 24 jam hari Jumat barang pian mulai maghrib kamarian sampai maghrib nih hari ini kada batal wudu misal pian ma'amalakan setiap hari Jumat salawat 1000 kali bagus karena kan anna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa idul muslimin hari Jumatnya hari rayanya orang Islam amun ditarim itu pianlah hari Jumat itu hari makan jadi mbak sembahyang Jumat tuh papadanya tuh menggandeng tafadhol indana ya tafadhol indana maksudnya tuh ayolah kasih ke rumah kita makan-makan karena bilanya ditarim itu bilanya hari Jumat tuh pian kerasaan lawan hari yang lain tuh bedanya tuh kalau hari yang lain biasanya bila hari Jumat makanan nyaman makanya hari Jumat tuh makruh puasa makruh puasa adakah puasa hari ini makruh puasa hari Jumat kecuali dikawani sebelum atau setelahnya pian misalnya bakawan hari Kamis ulun gure puasa hari ini karena kemarin ulun puasa ada apa-apa atau misalnya ulun gure hari ini puasa kenapa jadi puasa isuk anak puasa pulang ada masalah Jumat Sabtu Minggu ini puasa menyaurangan makruh puasa hari Jumat makruh sebelum sesudahnya kada dikawani hari Sabtu makruh juga puasa kalau sebelum dan sesudahnya kada dikawani tah hari Minggu mintu juga kenapa karena hari Jumatnya hari rayanya orang Islam hari Sabtu dan hari Minggu ini biasanya bubuhan orang Majusi dan orang Nasrani berpuasaan juga jadi maunya kita hari Sabtu puasa hari Minggu puasa menyerupai ibadahnya orang Nasrani dan orang Majusi orang Yahudi ya makanya bilanya hendak puasa juga hari Sabtu hari Minggu atau hari Jumat kawani sebelumnya entah itu sebelumnya atau sesudahnya ulun gure hari Sabtu isuk anak puasa hari Minggu pian puasa juga ulun gure hari Minggu anak puasa hari Senin puasa juga nah itu supaya kada makruh tuh pian makruh lah makruh tuh kada baik bukan berdosa kada baik kada baik jadi hari Jumat khususnya habis sembahyang asar itu jangan sampai tidak kita gunakan terkecuali untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak ibadah amaliyah habis sembahyang asar sampai maghrib khususnya hari Jumat
Makanya guru kita mengajarkan kepada kita, bilanya hari Jumat khususnya habis sembahyang asar tuh banyaki membaca salawat, khususnya salawat ummi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu 80 kali dibaca habis sembahyang asar di hari Jumat. Ujar Nabi Muhammad, orang yang membaca salawat ummi 80 kali habis sembahyang asar di hari Jumat, 80 tahun diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hafal pian. Mun hafal imbah asar langsung ya mamalakan lagi. Ya kalau Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 80 kali. Pon. Apa yang pian anu salawatnya? Sama sama Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Apalagi? Oh, kada an-nabil ummi. Oh, sama aja tulisannya. Sama aja. Sama aja. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi, tulisannya an-nabiyil ummi, an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nya memang riwayat salat ini banyak, ada yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi, ada juga riwayatnya. Ada yang berbuat Allahumma shalli wa sallim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima, ujungnya bahwa taslima ada juga. Intinya salawat ummi dibaca 80 kali. Ya kah, 80 kali habis sembahyang asar. Itu khusus amaliyah habis sembahyang asar di hari Jumat. Faidahnya apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa selama 80 tahun. Nah, habis sembahyang asar sampai maghrib khususnya di hari Jumat itu jangan kita lewatkan terkecuali untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Jangan habis sembahyang asar itu gunakan sagan guring, jangan. Makruh hukumnya. Ulama mengatakan an-naum ba'dal asar turisul junun. Guring habis sembahyang asar tuh maulah otak nih kada normal berpikir. Ya tuh panasan, ya kah? Kada kawasalah sedikit lalu mahamuk, ya kah? Emosi yang kada terkontrol. Mungkin ini mengamalkan guring habis sembahyang asar. Nah, jangan guring habis sembahyang asar. Ya kah? Bilanya guring habis sembahyang asar turisul junun, heng. Otak nih heng. Makanya nya habis sembahyang asar nih pian lah supaya mun pian hendak mendapatkan nya kadang-kadang kan kita nih hidup ibaratnya duit ada aja, awak sehat aja, cuma hati ini kada tenang. Terkadang ada nang itu orang. Ya kalau kadang-kadang apa gelisah, pusang. Gelisah, pusang, bawaannya hendak menyenyarek. Nah, coba bang pian habis sembahyang asar bajikir. Karena ujar ulama, waktu yang paling mujarab babi pinta masalah ketenangan di dalam hati, ya itu habis sembahyang asar. Mun habis sembahyang asar kita bawa bajikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau membaca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina, atau membaca Quran. Habis sembahyang asar pian gunakan sagan bajikir, tuh ketenangan bakal Allah Subhanahu wa taala berikan lawan pian. Hati itu tenang. Nah, jadi menurutnya kalau ibaratnya hati itu kada tenang, gelisah, bawaannya hendak basa sarek, pikiran sumpek, coba bawa amaliyah, ibadah habis sembahyang asar. Khususnya asar hari Jumat. Nah, habis sembahyang asar itu yang kedua, waktu yang bagus untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Yang ketiga habis sembahyang maghrib, itu bagus digunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir adalah sepertiga malam. Namunnya kita kada kawa misalnya menuruti bubuhan wali, menuruti Siti Khadijah, menuruti Tuan Syekh Muhammad Saman, menuruti bubuhan wali yang lain untuk
setiap waktu, setiap detik memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita gunakan 4 waktu dalam 24 jam memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Habis sembahyang subuh, kemudian pulang habis sembahyang asar sampai maghrib, habis sembahyang maghrib sampai isya, kemudian sepertiga malam. 4 waktu ini apabila kita gunakan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ini Siti Khadijah radhiyallahu anha, sidin banyak beramaliyah, banyak beramal, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan, mulia dunia dan mulia akhirat dengan keberkahan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala ma nawabihi salafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sebelum kita bertahlil, kita bacakan Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saudara kita Bapak Wahyudi yang saat ini sedang opname di Rumah Sakit Islam. Kita doakan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kada garing lagi. Ala hadiniyah binati syifa bi barakatil Mustafa ala hadiniyah wa ala manawabihi salafun salihun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bisri Nabi wa ali Nabi di suratil Fatihah. Ibu Hastiana, Ibu Hajah, Nini Asti, garing Bidin. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alhu sil wa hadi wa balik wa taqabbal thawaba ma qara'na minal Qur'anil azim. Amin qawli la ilaha illallah ma subhanahu wa bihamdihi wa sallallahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fi hadzal majlisil mubarakatiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan wa taqabbalan uqaddimu dzalika wa ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Bismillah arwahi kulli waliyin wa waliyatin min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aina makan wa halat arwahuhum ya maulana ya rabbal alamin. Bismillah arwahi
asmil arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallifidin ulama'il amilin wal fuqaha'il muhadditsin wal qurra' mufassirin wasaritus sufiyah wal muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in wa sawaba misla dzalika ma'a mazid barika wa ihsanika ila ruhi man kanat tikaratuha wa nabismihi wa ta'ala dzalika min ajlih khususan ila ruha sayyidah khadijah al-kubra wa ila ruh Hajjah Jaleha binti Abdul Qadir wa ila ruh Haji Muhammad bin Masyam wa ila ruh Rohani bin Muhammad wa ila ruh Agus Suryanto bin Muhammad wa ila ruh Ahmad Rizki bin Ibrahim wa ila ruh Untung bin Sukijat wa ila ruh Hujaidi bin Badruddin wa ila ruh almarhumah Hajjah Fatimah binti almarhum Abdul Qadir wa ila ruh Hajjah Siti Aminah binti almarhum Haji Jahri. Allahumma ja'alhu fida'an lahu minan nar wa fikaka lahu minan nar wa sitra lahu minan nar wa najata lahu minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa walidina wa walidi musulin wa furu'im tumla arwah man dhaja'a muqarrabin amwat lil muslimina kafatan amatan khusmal azair wal azakin wa umal jami' birrahmah wa ridwan askin wa ya fasihal jinan ya hanan ya manan ya man idza su'ilal ata wa idza stu'ina an. Allahumma jabrin kisarana wa qali' tidarana wa khtim bis solihati a'malana wa alal iman wal islam jami'an tawfana wa anta radin فلا تخيبنا الله ما في غفلة ولا تأخذنا على جره وجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم كما أحيتنا عليه فمن غير مفتونين ولا ضالين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta bacakan Fatihah untuk kesembuhan Nini Haji Siti. Oh Haji Asti. Nini Haji Asti ngarasinlah. Astiana kah? Oh. Ya mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau dan mengangkat penyakit beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hilangkan penyakit beliau dan penyakit kita sabaratan ala hadin ya wa ala man wa bi salafun salihun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Nggih, terima kasih Ustadz Kasful Ermi yang sudah membacakan manaqib hari ini. Ibu sekalian, marilah kita tutup acara sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang hadir untuk mengambil jilbab seragamnya sama Mama Adam supaya Jumat depan kita sudah bisa cantik-cantik berseragam. Alhamdulillah. Asal sampai ijazah aja dulu langsung dari sini, langsung dari pengarangnya ada pengajaran silakan lagi